itu adalah bagaimana kita mengekspresikan apa yang kita suka, apa yang kita bisa, apa yang kita mau sesuai dengan yang bisa kita wujudkan. Sepanjang itu nggak bertabrakan dengan hal-hal yang bisa bersinggungan. Yang penting kita menyalurkan apa yang kita mau gitu. Nama saya Bagas Prastiadi. Saat ini saya sebagai Kapten Jogja Heroes League. Selain sebagai kapten, saya juga memang co-founder ya, memang yang membuat label ini, maksudnya membuat tim ini gitu. Nah, Jogja Heroes League atau JHL ini sendiri adalah organisasi peraga superhero profesional. Jadi kita itu memang menerima job atau pekerjaan atau beraktivitas sebagai superhero yang memang proper secara kostum, bagus, dinilai orang bagus, orang-orang atau publik itu appreciate. Kemudian profesionalnya juga kita melakukan pekerjaan ini bertindak sebagai karakter yang memang sesuai dengan apa yang publik tahu. Ya, jadi JHL itu 5 tahun kan berarti terhitungnya dari 2016 ke 17 ya. Tepat persis di malam pergantian tahun. Itu JHL berdiri, tapi itu JHL version 2. Kalau version 1, versi pertamanya itu adalah di tahun 2011. Jadi jaraknya lama banget. Logo ini tercipta di 2011 dan kemudian hanya berwujud kaos. Jadi kita nggak ada aktivitas apapun, ada pun paling cuman di radio. Dari 2011 itu vakum, karena kita tuh dulunya pengen mewujudkan superhero original. Dengan berhasilnya Marvel Cinematic Universe pada saat itu, kayaknya kita coba aja berkostum superhero Amrik, 2 superhero besar, maksudnya label superhero besar yaitu Marvel dan DC Comics. Ya kita saat ini masih di sana sih, kayak gitu. Jadi Jogja Heroes League itu perjalanannya panjang, tapi 5 tahunnya itu dihitung 5 tahunnya adalah yang berkostumnya. Ini merupakan wadah buat teman-teman siapapun itu yang suka superhero, yang pengen beraktivitas sebagai superhero, bukan hanya cosplay, tapi memang menjadi karakter itu sendiri. Gitu sih. Kalau anggota sih yang punya kostum proper, yang memang layak untuk turun ke aktivitas, itu mungkin sekitar 14-an, 14-15 lah. Sekarang mulai hampir 1,5 tahun yang lalu ya, kira-kira itu kita ada proses interview lah. Kita ngobrol-ngobrol soal kenapa sih mau masuk JHL gitu. Terus sebenarnya ada kira-kira 3 mungkin ya, suka superhero, punya kostum superhero, dan mau berkostum sih ya, mau berkostum gitu. Karena punya kostum aja belum tentu mau berkostum kan. Nah, kostumnya sendiri di sesi interview atau ngobrol-ngobrol itu dibawa, dan nanti ada divisi kostum yang menilai ini tuh udah layak atau belum, karena kita punya standar sendiri gitu. Kalau di JHL sendiri sih nggak ada batasan satu orang maksimal berapa kostum, cuman mungkin ini juga nanti bisa dijadikan pertimbangan juga buat teman-teman JHL yang nonton video ini ya, bahwa jadi kalau ada yang suka dengan kostum tertentu, pengen punya, ya silakan aja. JHL tidak akan pernah bisa melarang, dan JHL itu tidak akan pernah bisa mewajibkan. Konsekuensinya adalah member di JHL, bahkan nggak hanya member, manajemen sekalipun, saya sekalipun sebagai kapten, itu juga nggak bisa memaksa JHL untuk menerjunkan atau menurunkan kostum ini bertugas gitu. Kecuali memang saya sebagai kapten nih misalnya, iya terus ini ada Spider-Man bagus di gamenya, baru mau keluar, kayaknya bagus banget, ini kalau di JHL keluar, ini bakal membuat JHL-nya juga ngangkat seiring dengan gamenya ngangkat misalnya. Terus ya udah dia beli gitu. Ya udah, tanggung jawab saya sebagai kapten adalah menurunkan kostum ini untuk bertugas. Jogja Heroes itu kan aktivitasnya 2 ya. Meet and greet, foto-foto standar kita nyebut. Yang kedua itu perform panggung. Kalau untuk perform panggung, kita ada latihan rutin, ada intens gitu latihannya. Itu selain saya ada 2 lagi yang bertindak sebagai coach koreografer, yaitu saya, Mas Destian, dan Mas Ipe. Jadi Mas Destian ini biasanya jadi Iron Man, Mas Ipe ini jadi Thor gitu. Nah, karena kami bertiga ini juga pernah menjadi koreografer
untuk serial tunnel di GoPlay. Jadi udah tayang, memang skalanya nasional gitu. Jadi kita memang dipercaya sebagai coach atau koreografer sih di Jogja Heroes League gitu. Mostly kalau karakter-karakter yang turun bertugas itu memang kebanyakan diminta oleh klien ya. Pengennya apa? Kita sih yang bilang bahwa maunya apa. Kita kasih nih fotonya, terus kemudian namanya, segala macam. Terus, oh ini kayaknya bagus nih mas, yang ini bagus. Oke, misalnya butuhnya 6. Yang 4 ini mas, saya maunya ini. Yang 2 terserah JHL apa. Nah, dari situ kita kemudian cari mana yang kira-kira event ini, tempat ini cocok nih buat karakter ini gitu. Tapi kalau sifatnya kayak nonton bareng gitu, yang penting ada 15 karakter, udah terserah JHL gitu ya. Udah, kita lebih bebas sih kalau yang seperti itu. Sistem marketingnya JHL sebenarnya sih base-nya kita memang di Instagram. Kita nggak punya base camp, nggak punya kantor. Jadi kita bener-bener men-treat kita semua, mindsetnya kita semua tuh kayak dunia kerja aja. Kita ketemu di tempat kerja. Yang kita obrolin tuh ya kerjaan, kostum segala macem. Marketingnya JHL itu ya memang berbagai kegiatan itu kita taruh di Instagram @Jogja Heroes League. Dari situlah kemudian nanti entah gimana caranya ada aja yang tanya, ada aja yang ngubungin gitu. Terjauh ya, Balikpapan. Nah, uniknya pada saat Balikpapan itu 3 karakter di Balikpapan. Di Jogja ada 2 tempat ya. Di Jogja ada 2 tempat. Jadi kita timnya benar-benar habis, krunya benar-benar habis. Tahun pertama pandemi itu kita mengadakan kolaborasi virtual sih. Tapi ternyata berkembang nggak hanya sama Zero Cosplay, ada beberapa tim lain yang kita ajak untuk bikin konten virtual. Memasuki tahun kedua pandemi ini kita memang nggak melakukan itu lagi karena menjelang akhir tahun 2020 terus sampai hampir pertengahan 2021 itu ada aja job, ada aja aktivitas gitu loh. Nah, tapi memang begitu kurvanya semakin parah nih beberapa bulan terakhir ini kan, beberapa minggu terakhir inilah itu semakin parah, memang itu sangat berdampak lagi ke Jogja Heroes League gitu. Nah, untungnya sih kesadaran kami semua untuk, dan terutama masyarakat Indonesia ya, untuk divaksin itu semakin tinggi terus kan. Buat saya pribadi sih hampir bisa dibilang nggak ada dukanya ya. Kalau dukanya tuh sama sekali nggak ada, karena kami, beberapa dari kami mungkin gitu di Jogja Heroes League itu ngerasa justru Jogja Heroes League itu tempat atau rumah kita bisa menjadi superhero yang kita suka. Kita tuh kayaknya ngejob tuh sangat seneng sih, sangat seneng gitu. Kalau dukanya nggak ada, hampir kayaknya ditanya teman-teman yang lain juga nggak ada dukanya. Khusus untuk JHL ke depannya ya jelas pandemi ini segera berakhir ya, itu harapan semua orang ya, harapan kita semua. Tapi khusus untuk JHL adalah semoga JHL ini sistem yang ada ini semakin bagus. Saya kan nggak selamanya jadi kapten ya. Saya berharap sih ada teman-teman yang bisa menggantikan posisi saya sebagai kapten dan membuat JHL menjadi lebih baik daripada saya gitu, selama 5 tahun ini. Dan bertumbuh tuh artinya kostumnya semakin bagus, ngikutin perkembangan superhero yang ada, karakternya juga semakin bagus memerankannya, dan koordinasi atau kerjasama antar anggota timnya juga yang sudah bagus jadi semakin bagus. Itu sih. Di luar itu ya harapan kami semua ya film superhero, tayangan superhero, serial superhero, game superhero semakin banyak, supaya kita semakin banyak kostumnya ya, semakin banyak propertinya kayak gitu yang bisa mendukung Jogja Heroes League sendiri. Itu sih.